kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan menyambut dari tadi sebetulnya sudah hadir langsung di studio CNN Indonesia teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Tepuk tangan untuk teman-teman dari UI. Nanti teman-teman dari UI bisa mengikuti dialog, kemudian mengkritisi, menanyakan, ataupun memberikan masukan kepada para narasumber, apalagi yang punya KTP-KTP DKI, kemana kira-kira akan melabuhkan pilihan di tanggal 27 November nanti pada saat pemungutan suara ya. Oke, kita masuk ke segmen selanjutnya. Lebih dalam lagi, kalau tadi kita sudah bahas soal elektabilitas, soal serangan di udara ataupun pola komunikasi ketiga paslon, kita akan masuk lebih dalam bagaimana perebutan suara pendukung anak Abah atau suara pendukungnya Anies Baswedan, karena ini menjadi faktor yang cukup krusial, sempat dijelaskan juga oleh LSI pada saat mereka kemarin rilis survei. Tapi kita akan bacakan dulu pernyataan dari calon gubernur Pramono Anung ya, yang yakin bisa merebut suara anak Abah. Oke, bisa ditunjukkan di layar. Mas Pramono Anung, calon gubernur Jakarta pada tanggal 7 September menyampaikan, pendukung Mas Anies yang rasional, saya yakini mereka bisa cepat menentukan pilihan. Bahkan kalau diamati dengan teliti, beberapa pengurus utama di tempat saya juga membantu Mas Anies saat Pilgub yang lalu. Itu tadi optimisme Pramono Anung. Oke, ada lagi lanjutannya. Jadi menurut saya wajar siapapun yang bertarung di Jakarta juga harus dekat dengan pendukungnya Mas Anies. Nah ini mulai PDKT sama anak Abah ya. Saya mau ke Bang Ciko. Bang Ciko, dalam beberapa kesempatan Mas Pramono Anung tampak berusaha untuk melekatkan diri dengan Mas Anies Baswedan. Ketemu di CFD. Oh, itu nggak sengaja. Oke, itu nggak sengaja. Tapi dalam politik there is no coincidence. Nggak, itu nggak sengaja, betulan. Oke, itu nggak sengaja, tapi memang kita panggil karena kita lihat ada di situ. Iya. Pas kebetulan. Itu ketemuan gitu. Oke. Ya. Panggilnya di tempat maksudnya. Panggilnya di tempat. Bukan dipanggil dari. Oke. Dipanggil disamperin. Nggak, Iya. Pas di tempat. Iya. Nggak perlu bohong-bohong. Iya, oke. Nggak apa-apa, nggak usah denial juga. Kita terlalu pede untuk harus bohong-bohong. Oke, jadi ada kesan, ini kesan di publik ya, ada kesan bahwa Mas Pram dan Bang Rano mencoba untuk mendekatkan diri dengan Mas Anies Baswedan. Bahkan tadi pernyataannya Mas Pram juga begitu. Sekarang pertanyaannya, jelas case by case-nya. Oke, sekarang pertanyaannya apakah memang ini strategi? Oh, baju kita hampir sama. Jangan distraction dong. Berusaha dia distraction. Jadi pertanyaannya, apakah memang ini strateginya Mas Pram dan juga Bang Rano untuk bisa menggait suara anak Abah pendukungnya Mas Anies Baswedan, jumlahnya 30% ya? Lebih dari 40% bahkan. Saya rasa semua paslon juga ada keinginan untuk menggait suara itu. Salah kalau enggak ya kan? Karena ada 30%-an satu ya kan? 40%-an. Itu banyak sekali, itu besar sekali. Dan kita tapi lebih cocok untuk mendekatinya dengan cara-cara tadi. Makanya Mas Pram bilang kan, pendukung Mas Anies yang rasional akan lebih cepat rasanya bisa kita gait. Kenapa? Karena kita bicara program, kita bicara gagasan. Kita tahu orang yang rasional itu tidak mengkultuskan individu. Artinya mereka mendukung seorang tokoh atau menjadi followers dari satu tokoh itu karena gagasan dan ide-idenya. Dan di Jakarta ini memang perlu gagasan dan ide karena kebutuhan manusia Jakarta ini kan beragam dan betul-betul kesulitan dalam beberapa hal di mana mereka merasa Mas Anies ketika mereka harapkan bisa maju bisa membawa kehidupan yang lebih baik. Dan mereka melihat kalau Mas Anies nggak maju, pupusnya Mas Anies itu sama dengan pupus harapan mereka dengan solusi-solusi itu. Tapi kan kita ingin menyatakan bahwa kita juga bisa menghadirkan solusi yang sama. Dan kita rasa sekarang sudah hampir separuh lebih kayaknya nih pendukung Mas Anies yang rasional sudah ke kita. Nah tadi Mas Pram juga bilang ada beberapa tokoh-tokoh kunci yang berada di relawan Pak Anies atau timnya Pak Anies di Pilpres juga sudah bergabung. Ada Laude Basir, Ketua Presidium Relawan Sekretariat Bersamanya Mas Anies ada di kita. Ada Iwan Tarigan yang hari ini bergabung menjadi salah satu juru bicara bersama saya. Dan tapi belum muncul di TV. Ada Aldi Perdana Putra yang juga juru bicara Mas Anies. Ada Mandira Biena sekarang di Pusat Data dan Informasi kita. Jadi tim-timnya Mas Anies udah bergabung. Bergabung artinya apa? Artinya mereka melihat oh ini ada kesamaan dalam beberapa gagasan, ada kesamaan dalam beberapa visi misi yang betul-betul ingin
mensejahterakan warga Jakarta dengan cara-cara Mas Anies. Oke, Tentunya jadi- harus juga disinkronkan dengan visi misi dan gagasan-gagasan yang unik dan khas dari kita. Oke, PDIP berarti kemarin sudah memberikan harapan ke Mas Anies, nggak jadi mencalonkan, sekarang butuh suaranya Mas Anies, begitu ya? Oh nggak gitu, kita kan gini, kita memberikan harapan itu wajar, kita sedang menjaring calon, Oke. ya. Saya menolak untuk kalau dikatakan PDIP atau PDI Perjuangan meninggalkan Anies Baswedan. Memberikan harapan. Kita tidak pernah bersama Anies Baswedan. Di 2017 kita Pilgub kita tidak bersama, di Pilpres kita tidak bersama, tapi memang di awal, bukan di akhir ya, di Iya. awal DPD PDI DKI. Perjuangan DKI juga mengusulkan nama itu secara rasional, secara objektif, karena memang kita melihat ada minat masyarakat untuk mendukung Mas Anies dan tingkat kepuasan publiknya tinggi, itu harus diakuin. Oke. Dan itu tapi kalah dalam penjaringan karena kita kan partai kader, pada akhirnya ikut kita ingin perintah ketua umum. bukan ikut perintah ketua umum, banyak kader yang ngantri gitu Oke. kan. Kalau kita dibilang ninggalin Mas Anies, kita apa buat Ahok dong? Oke. Lebih kurang ninggalin apa? Ya. Artinya ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih strategis dan kita merasa dengan Mas Pram dan Bang Rano ini itu yang Jakarta butuhkan. Apa sih yang Jakarta butuhkan di musim kampanye ini? Kita butuhkan kampanye yang Baik. gembira, kampanye yang merangkul, dan Oke. Mas Pram dan Bang Rano bisa melakukan itu Kampanye- dan menang dengan Oke. cara-cara yang elegan. Oke, kampanye yang merangkul, membawa isu Persija dan juga The Jackmania harus. dalam setiap bagian dari kampanyenya sebagai bagian Baik. dari bahan kampanye. Iya dong. Apakah Baik. itu bagian dari strategi menarik simpati pendukungnya Mas Anies, terutama Enggak dong. Itu menarik JIS dan seluruh juga Jackmania. warga Jakarta. JIS itu dibangun oleh Mas Nana Anies. jangan salah, Nana ini kurang ngerti bola, kurang ngerti Persija. Persija itu bukan hanya kebanggaan Jackmania. Oke. Persija itu kebanggaan ibu-ibu yang tinggal di Jakarta. Ya, Ketika ya. mereka nonton bola, nemenin suaminya, anaknya nemenin bapaknya, semuanya suka sama Persija. Persija itu ikon. Saya kebetulan cukup merasa punya kedekatan historis dengan Persija. Kakek saya, ayah dari Ya. ibu saya adalah ketua umum Persija tahun 50-an. Nah, jadi intinya kita ini pencinta Persija. Saya nggak pernah ikut-ikut Jackmania, nggak pernah jadi anggota Jackmania. Tapi kalau bicara soal Persija mau lawan siapa? PSMS misalnya, melawan Persib. Atau, Jackmania berapa? 3 juta? Iya kan? Kalau data Januari Melawan 2024 yang cek lain-lain di mana-mana ya, gitu misalnya 3,9. kan. Oh, oke. Saya pasti Juta. bilang Persija gitu. Dan saya nggak harus diasosiasikan dengan Jackmania. Jadi anak Jakarta itu cinta Persija dan itu Oke. udah umum ketika orang pergi ke Manchester ya dia suka Manchester United atau Manchester ya. City kan Oke. itu aja. Oke. Selain kubunya Pramono Rano yang optimis bahwa bisa menggait pendukung anak Abah, ternyata Kim Plus ataupun RK Suswono juga berharap bisa meraup suara pendukung anak Abah. Kita dengarkan pernyataan berikut ini dari petinggi Partai Keadilan Sejahtera. Oh, pasti. Karena gini, kan perlu diingat oleh teman-teman bahwa pemilih Anies itu juga pemilih PKS atau pemilih Anies juga pemilih PKS. Pada saat ada silang pendapat di sosmed, tentu pemilih PKS kan dikenal sebagai strong voter kan, ya balik ke PKS lah gitu. Terbukti baliknya kan, mengapa terbukti karena setelah disurvei ternyata masih tetap setia ke PKS. Jadi itu ceritanya, ya. Oke, saya mau ke Bang Zaki ya. Bang Zaki, apakah RK Suswono masih perlu menggait suara pendukungnya Anies Baswedan, suara anak Abah? Kan partai pendukungnya udah 12, itu pasti banyak sekali itu konstituen pemilihnya. Jadi nggak perlu sebetulnya menggait suara anak Abah. Ini kita tidak melihat atau mensegmented pemilih-pemilih kita. Semuanya, semua segmen itu ada program-programnya. Jadi yang kita tawarkan adalah ide, gagasan, dan juga program-program ya, untuk membangun Jakarta yang lebih baik lagi nantinya ke depan. Tentu saja peninggalan-peninggalan gubernur-gubernur yang sebelumnya yang sudah baik, itu akan tetap kita pertahankan, bahkan kita sempurnakan lagi nanti program-programnya. Nah, ini yang kemudian juga menjadi tawaran rasional buat masyarakat Jakarta. Misalkan ya, programnya Jaklingko, kenapa enggak kita perbesar dengan memperluas lagi cakupan MRT, LRT, kemudian juga busway dan lain sebagainya. Jadi tidak semata-mata hanya satu segmen atau dua segmen saja. Begitu juga yang dikatakan tadi anak-anak Abah. Ini saya yakin mereka adalah pemilih-pemilih rasional yang melihat nanti bahwa pilihan sekarang untuk Gubernur Jakarta ini ada 3 pasang. Nah, program apa yang ditawarkan dan yang masuk akal
bukan cuma sekedar wacana, yang bisa membuat Jakarta lebih baik lagi. Kami paham itu semua dan mudah-mudahan tawaran-tawaran ini bisa menarik perhatian. Terlebih lagi ya, memang Pak Anies ini kan idola juga di Jakarta. Kalau kita dukung program-program dia yang sukses kemarin, kenapa tidak? Oke. Dan salah satunya adalah tadi juga PLH Pak Ahmad Heriawan dari PKS juga menyatakan bahwa banyak pemilih PKS itu benar-benar melihat sosok dan figur Anies Baswedan, dan sekarang kita punya Pak Suswono yang dari PKS-nya langsung. Ini adalah kader PKS yang memang nanti akan menjadi pemimpin di Jakarta, insya Allah. Bang Zaky, jadi penting ya bagi RK Suswono untuk menggait ataupun meraup dukungan dari pendukungnya Anies Baswedan? Ya, salah satunya. Salah satunya ya. Kemudian gimana caranya? Apakah akan mencoba membuka komunikasi dengan Mas Anies? Karena kan pendukungnya ini akan melihat nih kemana nih Anies Baswedan akan melabuhkan dukungan. Setiap semua yang punya rekam jejak baik di Jakarta, itu Ridwan Kamil dan Pak Suswono pasti akan tukar pikiran dan diskusi. Bagaimana kemudian membangun Jakarta berikutnya. Nah, ini tentu akan menjadi masukan, karena pasangan ini juga sedang belanja masukan dari para tokoh-tokoh di Jakarta, seperti apa nanti Jakarta ke depannya. Jadi kita juga pasti akan berbicara dengan Pak Anies Baswedan, kemudian akan juga ada pertemuan nggak dalam waktu dekat? Mungkin. Ya, kita siapkan nanti sesuai apalagi dengan Kang jadwal Emil dengan Mas Anies kan cukup dekat ya. Apakah akan ada pertemuan dalam waktu dekat keduanya ini? Mudah-mudahan akan ada pertemuan untuk diskusi bagaimana Jakarta ke depan. Oke, saya akan beralih ya. Tadi saya bahas soal Persija dan juga The Jackmania. Calon Anda, cagup Anda itu terkesan tidak mau terseret dalam politisasi sepak bola. Jadi ketika ditanya oleh wartawan bagaimana tentang Persib versus Persija, ini masih belum memberikan jawaban yang Persib baru menang ya. Ya, belum memberikan jawaban yang confirm begitu ya. Nah, ini bagaimana Bang Zaky? Gini, sebagai pimpinan daerah, kepala daerah, Ridwan Kamil ini di Jawa Barat juga sebagai pembina olahraga. Tentunya sebagai pembina olahraga tidak hanya sepak bola, dia juga bisa menjadi pembina olahraga di cabang olahraga yang lain. Begitu juga ketika nanti diberikan mandat di Jakarta, tentu saja salah satu cabang olahraga yang mungkin menjadi binaan dari para kepala daerah adalah sepak bola. Kenapa tidak? Gitu. Oke, tapi ini posisi yang sulit nggak sih sebenarnya Bang Zaky? Yang pasti tawarannya begini, bahwa sosok figur Ridwan Kamil ini adalah pembina olahraga yang juga aktif membangun dunia olahraga. Nah, itu satu keuntungan buat Jakarta nantinya. Oke, tapi apakah ini posisi yang sulit sebetulnya bagi Ridwan Kamil? Harus memilih kita bisa berbicara. Kita bisa berbicara banyak sebetulnya kalau untuk membina olahraga. Enggak hanya ANSI Persija saja, pembinaan aset-aset pemain muda di Jakarta ini juga pasti akan banyak, dan biasanya binaan dari Persija ini juga kan bisa diterima di klub-klub yang lain. Ya. Baik. Oke, jadi menurut saya ini sesuatu yang seharusnya menjadi kekuatan bagi Ridwan Kamil, bahwa sebagai pembina olahraga dia bisa membangun dunia olahraga di Jakarta termasuk sepak bola dan Persijanya. Baik, saya mau ke Bang Iksan ya. Bang Iksan, bagaimana kemudian strategi dari pasangan Darmakun untuk meraih suara pendukung anak Abah ini? Karena cukup besar, 40%. Kalau tadi mereka berdua, RK Suswono dengan Pramono Rano, mereka optimis. Pemilihnya pemilih rasional. Sama juga. Ya, tapi strategi kan nggak bisa kita buka di sini namanya strategi ya. Tapi saya kira pendukung Abah atau anak Abah ini bisa juga berinsut ke pasangan Darmakun. Kita ini mau bisa mendukung? Kita ini satu-satu. KTP-nya anaknya Pak Anies aja ada yang dicatut loh katanya. Siapa yang catut itu? Darmakun. Iya. Siapa yang catut itu? Ada yang dicatut. Bawaslu sudah mengkonfirmasi itu. Jadi saya kira kita nggak bisa lagi mundur ke belakang. Pendukung Abah bisa mendukung kita karena kita ini satu-satunya calon independen yang maju dalam kontestasi Pilgub serentak tahun ini. Nah, kalau kemudian mereka pernah dikecewakan oleh
satu pasangan, kemudian tidak diakomodir oleh pasangan yang lain atau koalisi partai pendukung yang lain, saya kira calon independen atau pasangan independen layak untuk mereka dukung, gitu. Sangat potensial untuk mereka dukung. Jadi kami tentu berharap anak Abah bisa kemudian rasional, dan ketika mereka mau memilih kandidat yang tidak punya tidak diintervensi oleh kekuasaan politik atau kemudian oleh elit politik. Jadi paslon Anda tidak diintervensi, tidak memiliki kaitan dengan oligarki ataupun kekuasaan. Anda yakin itu ya? Karena proses kandidasinya berbeda. Proses kandidasi dari partai politik atau gabungan partai politik jelas ada kuncinya. Kalau kita memang didukung oleh masyarakat langsung melalui KTP yang mereka serahkan. Gitu. Jadi prosesnya yang berbeda, menunjukkan bahwa kita punya afiliasi dengan elit politik yang berbeda juga, begitu kira-kira. Sudah akan menjalin komunikasi dengan Mas Anies? Kenal apa enggak atau akan gimana? Kebetulan tetangga. Pak Anies itu Pak Anies itu sama Pak Dharma itu tinggal di satu kawasan yang sama di Jakarta Selatan, dan bisa dijangkau dengan jalan kaki. Saya kira mungkin ini dari dialog ini kita bisa usulkan ke. Jadi dalam waktu dekat akan ada pertemuan nggak antara Mas Anies dengan Pak Dharma? Kita upayakan, kita komunikasikan. Semoga nanti bisa ada juga waktu Bang Anies bisa ketemu dengan Bang Dharma. Oke, ya sambil mengklarifikasi itu mungkin ya, karena kemarin ramai di media sosial X bahwa KTP anaknya Mas Anies dicatut oleh paslon Anda, itu mungkin bisa nanti diluruskan juga. Bawaslu sudah luruskan, jadi kita nggak perlu luruskan lagi. Ya, secara personal mungkin bisa diluruskan. Saya mau ke Mas Jayadi. Mas Jayadi jangan ketawa gitu. Sampai ada yang mangkir ya. Mas Jayadi, seberapa besar sebetulnya pengaruh suara anak Abah ini untuk ketiga paslon? Karena di survei sebelumnya Mas Jayadi sempat menjelaskan ya, cukup besar. Iya, memang kan mengkategorisasi pemilih itu kan ada macam-macam caranya. Ada kategori sosiologis, ya, kemudian kategori kepartaian, kategori demografis dan sebagainya. Nah, salah satu cara yang lain adalah mengkategorisasikannya berdasarkan ketokohan. Jadi tidak berarti kalau ada pendukung Anies lalu itu bertentangan dengan komunitas Jawa. Belum tentu, kan bisa jadi mereka overlapping kan, gitu. Nah, di survei ini juga kita cek itu masih berapa banyak tuh pendukung Anies. Caranya kita nanyakan ke mereka, kalau Anies maju lawan 3 pasangan berapa yang akan milih? Masih ada 40% akan milih Anies. Artinya kan, dan itu sesuai dengan perkiraan kita dari awal. Ya, di Pilpres lalu Anies dapat sekitar 40%, 42, sekian persen. Jadi memang dan di berbagai survei pasca Pileg lalu juga sekitar itu angkanya, sekitar 35 sampai 40%. Jadi kalau kita dari jumlah itu cukup besar. Nah, kalau saya mengkategorisasikan pemilih Anies itu menjadi 2 kategori besar yang sederhana. Satu kategori pemilih Anies yang PKS, pemilih Anies yang bukan PKS. Betul. Nah, kategorisasi pemilih Anies yang PKS itu meskipun sekarang belum 50%-an ke RK Suswono, banyak yang masih ragu-ragu, sebagian sudah pindah ke Pramrano, tapi diduga mereka akan lebih banyak ke RK Suswono. Katakanlah berapa sih pendukung PKS di Jakarta? Sekitar 18%. Jadi kalau misalnya yang 40% kita kurangi dari 18, kita gedein lagi lah jadi 20. Berarti kan masih ada sekitar 20-25% anak Abah yang masih menunggu tuh, menunggu clue dari Abah itu. Bagaimana? Dari Abah. Nah, karena itu di salah satu cara kita untuk mengetahuinya adalah dengan melakukan eksperimen di survei. Kalau Anies mendukung RK Suswono gimana? Kalau Anies mendukung Pramrano gimana? Kalau dia netral saja gimana? Ya. Kalau netral saja, maka hasilnya kurang lebih seperti yang tadi 51,2 segala macam itu. Kalau Anies menyatakan dukungan secara terbuka kepada RK Suswono, maka itu fungsinya adalah melakukan solidifikasi, mensolidkan dari pilihan terhadap RK Suswono. Jadi bagi RK Suswono cukup Anies diam aja, nggak usah netral lah ya. Itu akan menguntungkan bagi RK Suswono secara secara elektoral. Tapi bagi Pramrano, kalau Mas Anies mendukung Pramrano secara terbuka, itu akan menurunkan tingkat elektabilitas dari RK Suswono. Menurut eksperimen ini. Dan itu besar penurunannya, bisa mencapai belasan persen, signifikan. Jadi makanya betul bahwa Pramrano harus gimana caranya mendekati Anies supaya bicara terbuka mendukung. Nah, cuman masalahnya dia pindah dari RK Suswono, belum langsung pindah ke Pramrano. Bisa ke Dharmakun. Belum juga ke Dharmakun. Bisa juga golput. Nah, yang meningkat itu adalah yang golput sama yang tidak tahu tidak jawab. Iya, artinya kalau sekali lagi saya ingin katakan, kalau bagi Pramrano
Bang Ciko itu harus kerja 2 kali. Satu, mengajak Anies ke kolom mereka. 2, abis itu membujuk pemilih yang tadi mulai bingung, mulai apa Pram atau bukan, untuk masuk gitu. Sementara kalau katakanlah Pram Rano didukung oleh Anies, kerjaan Bang Zaki dan teman-temannya itu satu, meyakinkan kembali mereka, menarik kembali mereka gitu. Oke, ke Bang Ege. Bang Ege, Anda melihat bahwa strategi komunikasi yang disampaikan oleh kedua paslon ya, saya bingung juga nih, Darmakun itu nggak bilang butuh dukungan anak Abah begitu ya, tapi kalau dari RK Suswono dengan Pramono Rano cenderung sangat ingin bisa menggait suara pendukung anak Abah. Anda melihat bagaimana ini secara strategi komunikasi? Saya mau membalikkan agak ke dasar. Kenapa Abah tidak maju di pilkada ini? Satu, dulu saya bilang harusnya bikin yang independen tuh harusnya supaya agak tenang itu komunitas cinta Jakarta mengajukan Anies misalnya kan. Karena apa? Belum tentu orang tuh nyaman dengan meletakkan Anies itu ya, memberi kesempatan Anies jadi gubernur Jakarta. Bahaya bagi 2029 gitu ya pada sisi lain. Dan dalam konteks peradaban politik memang betul saya tahu ada yang marah betul karena kan pernah ditanya dulu. Kalau saya maju capres, Anda maju nggak gitu? Enggak. Sekarang ternyata Anda maju juga. Itu marah betul. Jadi 3 hal itu peradaban politik kok. Itu ada catatannya ya kan. 3 hal itu menyebabkan nggak bisa maju. Lalu apakah anak-anaknya itu bisa langsung diarahkan? Saya setuju 2 hal tadi. Yang pertama, kan ada persoalan yang menyatu antara PKS dan Anies dan Abah gitu ya. Jadi kan itu sisi yang harus dijelaskan betul. Kenapa ke RK ya? Dan kemudian kita punya wakil Suswono. Belum lagi secara umum PKS mulai menyatakan ikut kekuasaan itu enak katanya. Rasanya gitu ya. Itu juga apakah sama bisa seperti itu nggak di Jakarta gitu. Nah, pada bagian lain saya tergoda betul nih, Zaki Iskandar ini kebetulan manajer tim U19 yang sukses. Jadi gini, apakah Anies akan menyatakan berpihak atau enggak terhadap salah satu, kita tunggu nih. Ini sesuatu yang agak penting loh dalam konteks itu. Tapi agak penting apa penting? Agak penting dan penting. Game changer ya. Agak 40% loh, 46% kata Mas Jayadi. Iya, itu kan dalam konteks ini. Tapi ketika dipecah-pecah ke ada yang bilang nggak penting juga katanya. Toh hidup akan berlalu gitu. Enggak, saya rasa penting. Nah, balik lagi ke situ, kan ada sisi lain. Saya nggak bisa membayangkan bahwa pilkada DKI Jakarta jalan tanpa Jackmania, itu nggak bisa. Karena itu selalu menjadi variabel. Iya, 8124007 pemilih, ada 3 juta lebih loh Jackmania yang dipancing sama Ciko aja tadi terpancing loh ini. Malam ini Persib mengalahkan Persija 2-0. Gol Dimas Derajat sama Kang Emil dong. Dia tiba-tiba kasih selamat. Dan mengarahkan itu kepada Kang Emil lagi selamatnya katanya. Ya, nggak bisa. Untungnya pertandingan putaran kedua nanti Februari 2025. Udah selesai. Sudah selesai. Tapi kenangan-kenangannya yang 2-0 ini nih, Dimas Derajat Rian Kurnia ini. Yang mau saya katakan adalah ini Ridwan Kamil lagi menahan diri ya, belum terlihat untuk menselebrasi bertemu, bukan selebrasi bersemi, kan, untuk masuk secara mendekati lah secara khusus ke Jackmania. Nah, sementara kalau mereka agak lebih gampang. Jadi maksud saya jangan gini nih, mereka tidak menunggu Anies menyatakan dukungan ke siapa, karena bisa jadi sampai ujung mungkin enggak. Abah yang nonton dan semua anak-anak Abah bisa jadi enggak. Tapi bagian lain dari Pramono dan Rano ini bisa tiap sebentar menyinggung-nyinggung soal Jackmania. Dan ini nggak gampang disinggung-singgung di sebelah sini gitu. Jadi ada isu yang menurut saya orang boleh beranggapan nih isu nggak terlalu, tapi sepak bola tuh post-truth. Sepak bola tuh emosional. Susah dijelaskan dengan matematika, tapi kalau sudah Persija lawan ini, kita Persija. Indonesia lawan Malaysia, itu paling masalah, ya kan? Nggak boleh kalah lawan Malaysia. Jadi ada variabel lain ya. Kalau menurut Bang Ege, kalau menurut Mas Jayadi survei variabelnya Anies, kalau menurut Bang Ege variabelnya Jackmania tadi. Anies dan Jackmania. Anies dan Jackmania. Kita akan tanya variabel apa yang menjadi pertimbangan teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman pemilih muda dalam menentukan pilihan di Pilkada Jakarta. Nanti kita akan tanya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, bersama kami di Political Show.